Saudara, rusaknya jembatan Tupin Mane akibat banjir bandang memutus akses vital warga dari Biren ke wilayah Aceh Tengah. Nasib para warga kini bergantung pada seutas tali baja untuk kebutuhan menyeberang atau distribusi logistik. Jurnalis Kompas TV Syahril akan memperlihatkan bagaimana sulitnya menembus titik terparah banjir dan longsor di Bener Meriah di Aceh Tengah. Seutas tali baja ini jadi satu-satunya harapan warga korban banjir dan longsor pasca jembatan Tupin Mane di Biren putus diterjang banjir bandang. Jalan darurat ini pula yang membantu saya menuju titik terparah banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah. Saudara, tadi seling penyeberangan sempat terhenti. Saat ini sudah beroperasi kembali. Cuman diutamakan untuk sembako terlebih dahulu, baru nantinya akan difokuskan ke warga. Setelah menunggu antrian, tibalah giliran saya untuk menyeberang. Saya harus menggunakan keranjang besi yang hanya mampu mengangkut 3 orang dewasa. Tali seling ini merupakan inisiatif warga di tengah situasi darurat akibat bencana banjir bandang. Hampir seluruh jalur menuju Bener Meriah rusak parah diterjang banjir bandang dan longsor. Mulai dari Krueng Sipo, Cot Panglima, Mini Kulus, Weh Pesam. Oke saudara, saat ini saya berada di Kecamatan Weh Pesam. Ini merupakan bekas longsor kemarin dan air bandang. Kita akan mencoba nantinya akan menerobos ke bawah ini hingga ke Bener Meriah. Bagaimana parahnya gunung, batu dan kayu-kayu besar juga air porak-porandakan kawasan di sekitar ini. Dan ini sebagian wilayah juga sedang dilakukan pembersihan oleh warga setempat. Di tengah perjalanan, saya bertemu warga yang menawarkan jasa ojek untuk menembus sulitnya medan menuju Kabupaten Bener Meriah. Sayangnya, tidak semua mampu menggunakan jasa ojek yang harganya mencapai Rp150.000. Tak jarang banyak warga yang memilih berjalan kaki untuk menjemput bantuan. Bantuan pemerintah sendiri udah masuk Pak ke sini Pak? Beras cuma 1 kilo 7 on. 7 on. Satu orang Pak? Satu orang. Itu pun dijemput ukuran 20 kilo. Ketimbang Gajah dijemput. Dari sini jalan kaki. Artinya kita masih kekurangan bantuan kalau di sini Pak? Insya Allah masih. Dilalui kendara ya kemarin sore. Oke. Artinya sebelumnya nggak bisa Pak? Sebelumnya nggak bisa lah, kami pakai jembatan darurat, pakai tali kan. Ini dibuat pemerintah atau warga sendiri Pak? Warga sendiri, swadaya. Ini moknya relawan lah ya. Banyak korban banjir dan longsor yang berbagi cerita di tengah derita. Seorang perawat puskesmas di Bener Meriah bilang, stok obat-obatan sangat menipis, butuh pertolongan segera. Kendala di puskesmas, obat sudah menipis, stok obat sudah menipis, jadi untuk pasien rawat inap saja kami hanya melayani yang benar-benar urgen gitu. Kalau dulu ada yang pingsan, ada yang lemas, pasti kami rawat. Tapi kalau sekarang sudah kami prioritaskan dulu yang lebih diutamakan, mengingat listrik kan juga nggak ada. Harapan terbesar warga adalah percepatan perbaikan infrastruktur agar jalur logistik dan distribusi bantuan kemanusiaan segera pulih secepatnya. Syahril, Kompas TV, Bener Meriah. Untuk mengetahui cerita perjalanan menembus titik terparah banjir dan longsor di Bener Meriah di Aceh Tengah, kita sudah bersama jurnalis Kompas TV Syahril. Selamat malam Syahril. Bagaimana kondisi saat Anda menembus titik terparah banjir dan longsor di Bener Meriah? Butuh waktu berapa lama Anda menembus ke sana? Bagaimana kondisi warga di sana dan seperti apa penanganannya hingga malam hari ini, Syahril? Ya, Valen, mungkin bisa saya ceritakan sedikit proses awal saya berangkat dari Biren, yaitu menggunakan jembatan penyeberangan seling dari jembatan Tupin Mane ke Bener Meriah. Nah, prosesnya tidak mudah seperti hari-hari biasanya sebelum terjadinya bencana, Valen. Di mana kalau hari-hari biasanya ke kilometer 60 di kawasan Blang Ara di kecamatan Pintu Rimegayo, biasanya kita bisa lalui hanya dalam 1 jam. Namun kemarin saat kami mencoba melintasi, yaitu mencapai 2 jam lebih.
dengan kondisi jalan yang memang amblas, longsor, bahkan juga kami ditempa hujan badai di perjalanan. Nah, saat ini jalur alternatif satu-satunya yang memang hanya jalur lintas ini yang kita gunakan. Namun karena kita tidak bisa membawa kendaraan, kita menggunakan ojek ini, yaitu warga setempat yang sukarelawan untuk mengantarkan kita ke tujuan Palet. Namun di jalan juga bisa terlihat bagaimana tuk tangki BBM ini masih berparkiran karena tidak bisa melewati jalan yang sudah amblas maupun longsor di kawasan tersebut. Ada beberapa titik longsor yang sangat parah, seperti di Pintu Rimegayo, serta di Enang-Enang, dan beberapa jembatan lainnya. Nah, di jembatan Blangara di kilometer 60, di mana titik lokasi terakhir kami sampai, ini merupakan titik terparah, salah satu titik terparah di Kabupaten Banda Meriah, yaitu korban jiwa mencapai 7 orang, 2 orang meninggal, 5 orang masih belum ditemukan. Banyak cerita-cerita warga setempat yang tidak menyangka akan terjadi bencana tersebut. Biasanya lebar aliran sungai itu hanya 2 meter dengan air yang jernih, namun di pagi itu akibat hujan deras yang mengguyur kawasan. Syahril, sayang sekali informasi tidak seluruhnya bisa kita dengarkan bersama, saudara. Sambungan komunikasi terputus. Dan itu tadi adalah cuplikan cerita dari jurnalis Kompas TV Syahril yang menembus lokasi banjir dan longsor terparah di Aceh, terutama di wilayah Bener Meriah. Tentu salam dari redaksi selalu, redaksi Jakarta untuk Syahril. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas cerita Anda dan informasi segalanya yang telah dibagikan kepada kami dan pemirsa Kompas TV.